Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Syarif Kamal, NIM 1910304050. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PPT untuk memenuhi tugas hukum internasional yang berjudul Hukum Diplomatik Konsuler. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang hukum diplomatik konsuler, lebih baiknya saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum diplomatik itu sendiri. Pengertian hukum diplomatik adalah masih mengalami perkembangan. Jadi para sarjana hukum internasional masih belum banyak menuliskan secara khusus, karena pada hakikatnya hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional yang sebagian sumber hukumnya sama dengan hukum internasional, seperti konvensi-konvensi internasional yang ada. Menurut Ellen Dinza, hukum diplomatik pada hakikatnya hanya menyangkut tentang komentar mengenai konvensi Wina mengenai hubungan perwakilan diplomatik. Sedangkan arti konsuler itu sendiri dalam KPPI adalah perwakilan yang kegiatannya meliputi semua kepentingan negara Republik Indonesia di bidang konsuler dan mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima. Next, di antara pemakaian kata-kata diplomasi itu sendiri berbeda-beda pemaknaannya. Di antaranya ada sebagai berikut. Yang pertama, ada yang menyamakan kata itu dengan politik luar negeri. Misalnya, jika dikatakan diplomasi RI di Afrika perlu ditingkatkan. Yang kedua, diplomasi diartikan dengan perundingan. Seperti sering dinyatakan bahwa masalah Timur Tengah hanya dapat diselesaikan melalui diplomasi. Jadi perkataan diplomasi di sini merupakan satu-satunya mekanisme, yaitu perundingan. Yang ketiga, diplomasi juga diartikan dinas luar negeri. Seperti dalam ungkapan selama ini dia bekerja untuk diplomasi. Yang keempat, diplomatik juga diartikan sebagai kiasan, seperti dalam ungkapan dia pandai berdiplomasi, yang berarti bersilat lidah. Next, sejarah diplomatik. Berjalannya kehidupan, berkembang pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai dampak besar bagi sebuah negara dan masyarakat internasional. Hal ini mengalami perubahan yang dirasakan dalam kodifikasi hukum diplomatik secara luas. Sebelum didirikannya PBB, kodifikasi hukum diplomatik tidak berkembang begitu pesat. Sejak Kongres Wina 1815 maksudnya, para anggota masih digolongkan dengan tata cara yang lama. Namun tidak ada usaha untuk memperbaharui hukum diplomatik dalam satu kodifikasi yang diterima oleh masyarakat internasional secara luas. Peraturan yang telah disetujui pada waktu itu oleh Kongres hanya didasarkan oleh hukum kebiasaan internasional yang lama dan juga diambil dari praktek-praktek yang kemudian diberlakukan di kalangan negara-negara. Kongres Wina tersebut intinya merupakan tonggak sejarah dalam sejarah diplomatik modern, karena telah berhasil mengatur dan membuat prinsip-prinsip sistematik termasuk praktek dan cara-cara yang umum di bidang diplomasi. Next, sumber hukum diplomatik. Sumber hukum diplomatik tidak lepas terhadap sumber dari setiap sistem hukum dalam pasal 38 dari Statuta Mahkamah Internasional.
Dan untuk memperluas ketentuan-ketentuan pasal yang sudah ada dalam Konvensi Wina 1963, hal ini ada dalam pasal 73 ayat 2 yang berbunyi, "Nothing in the present convention shall preclude state from concluding international agreement confirming or supplementing or extending or amplifying the provision thereof." Jadi sumber hukum diplomatik bersumber dari pasal 38 dari Statuta Mahkamah Internasional, dan juga diatur dalam ketentuan pasal-pasal yang ada di dalam Konvensi Wina pada tahun 1963. Next, bentuk-bentuk hubungan diplomatik. Menurut Komisi Internasional, bentuk yang paling tepat dalam mengajukan hubungan diplomatik antara dua negara yaitu dengan diplomatik tetap. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika kedua negara yang bersangkutan menggunakan cara atau bentuk lain. Negara yang mengirim wakil diplomatiknya untuk ditempatkan di negara lain disebut negara pengirim, sedangkan negara yang menerima wakil diplomatik negara lain dinamakan negara penerima. Sedangkan secara personal, diplomatik itu sendiri adalah suatu perwakilan diplomatik terdiri dari anggota-anggota staf diplomatik yang dipimpin oleh seorang kepala misi diplomatik atau yang disebut chef de mission. Anggota staf perwakilan juga terdiri dari tenaga ahli yang fungsinya sebagai atasan militer, atase kebudayaan atas dasar perdagangan dan yang terdapat dalam pasal 7 Konvensi Wina 1961. Samping itu, terdapat bentuk-bentuk hubungan diplomatik yang lain yang memiliki sifat hubungan diplomatik tetap maupun diplomatik khusus atau sementara, atau yang disebut diplomatik sementara. Di antaranya 1. Akreditasi rangkap, 2. Akreditasi bersama, yang ketiga diplomasi ad hoc. Ketiga hal ini adalah bentuk dari diplomatik lain. Jadi negara bisa menggunakan ketiga diplomatik bentuk ini jika tidak menggunakan diplomatik yang lama, tergantung dengan kondisi dan situasi yang berkembang dalam suatu negara. Next, fungsi-fungsi hubungan diplomatik. Menurut pasal 3 Konvensi Wina 1961 memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang 1, pertama, mewakili negara pengirim di negara penerima. Kedua, melindungi kepentingan negara dan warga negara yang mewakilinya di wilayah negara penerima. Yang ketiga, mempelajari dan segala cara yang sah setiap kondisi dan perkembangan keadaan yang ada di negara tempatnya bertugas yang melakukannya kepada negara diwakilinya. Yang terakhir, meningkatkan hubungan persahabatan dan mengembangkan hubungan ekonomi dan pengetahuan dan negara pengirim dan negara penerima. Next, berakhirnya fungsi diplomatik dapat disebabkan beberapa hal atau keadaan sebagai berikut. Yang pertama, pejabat diplomatik yang bersangkutan dipanggil pulang oleh negaranya, baik disebabkan karena masa tugasnya telah selesai maupun karena memburuknya hubungan antara kedua negara. Dalam keadaan yang disebut terakhir ini, maka perwakilan akan dipimpin oleh kuasa usaha atau charge d'affaires. Yang kedua, pejabat diplomatik yang bersangkutan diadakan personal non grata. Yang terakhir, dibukanya atau putusnya hubungan diplomatik. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya rasa perlu kritik dan masukan dari teman-teman untuk presentasi saya
karena saya sangat membutuhkan kritik dan saran dari teman-teman lebih untuk lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.